Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Amniadi Fitri Naura Syabana dengan NIM digit terakhir 006, dan ada teman saya yang bernama Chandra Febrianto dengan NIM digit terakhir 027, dan Farela Rahmatias dengan NIM digit terakhir 001. Oke. Nah, selanjutnya studi kasus sistem navigasi peta ASEAN dengan algoritma distract dan traveling salesman problem merupakan sebuah proyek navigasi sederhana yang melakukan penelusuran rute kunjungan negara ASEAN dengan penerapan algoritma distract dan traveling salesman untuk mencari rute tercepat. Setelah itu menganalisis kompleksitasnya untuk mengetahui perbedaan setiap cara kerja algoritma. Tujuan yang pertama, menerapkan algoritma graph, yaitu distract, star, dan TSP untuk pencarian rute. Yang kedua, menganalisis efisiensi waktu melalui perbandingan kompleksitas algoritma. Yang ketiga, membantu pemahaman konsep graph sebagai pencarian jalur pada peta. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari map Python di sini. Yang pertama kita mengimport modul. Yang pertama ada import HiPkey. HiPkey itu modul untuk membuat sebuah antrian yang otomatis memilih elemen dengan prioritas terkecil. Hal ini bertujuan agar Dijkstra selalu memproses simpul dengan cara terpendek terlebih dahulu, sedangkan permutasi untuk membuat semua kemungkinan rute di fungsi TSP. Kemudian kita menginput variabel simpul, yaitu ada INT sebagai Indonesia, kemudian ada BRN sebagai Brunei, terus KHM sebagai Kamboja, dan seterusnya. Kemudian kita masuk di Dijkstra. Dijkstra adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan suatu problem, yaitu mencari jalur dengan jarak total terpendek dari satu simpul ke simpul lain dalam sebuah graf berbobot. Konsep ini selalu memilih simpul dengan total jarak terkecil yang belum dikunjungi, lalu menjelajahi tetangganya. Pada fungsi awal, yaitu pada def Dijkstra, membuat antrian prioritas berisi simpul awal dengan jarak 0 dan visit untuk menyimpan simpul yang sudah diproses agar tidak dikunjungi ulang. Kemudian di bagian will queue sampai continue ini berfungsi untuk mengambil simpul dengan total jarak terkecil dari antrian. Jika simpul sudah dikunjungi, maka dilewati agar tidak diproses 2 kali. Kemudian masuk di path, yaitu bertujuan untuk menambahkan simpul ke jalur. Jika simpul benar dan menjadi tujuan, kembalikan jalur dan total jaraknya. Jika bukan, tandai simpul sebagai telah dikunjungi agar tidak diproses ulang. Kemudian yang terakhir yaitu ada for neighbor, yaitu bertujuan untuk menelusuri semua tetangga yang belum dikunjungi, lalu menambahkan ke antrian dengan total jarak yang diperbarui. Jika tidak ditemukan, kembalikan tak hingga. Selanjutnya ada star, algoritma star, yang dimana definisi dari star itu sendiri yaitu mencari jalur terpendek yang mempertimbangkan 2 hal utama, yaitu jarak yang sudah ditempuh dan perkiraan jarak ke tujuan. Ini memakai nilai heuristik untuk memilih jalur yang lebih cepat, lebih efisien dari Dijkstra karena fokus ke jalur yang diperkirakan paling dekat ke tujuan. Yang pertama yaitu ada membuat inisialisasi heuristik.
yang dimana heuristik ini menyimpan estimasi jarak dari tiap simpul ke tujuan. Semakin kecil nilai, semakin dekat dengan perkiraan. Selanjutnya yaitu menyiapkan antrian dan daftar kunjungan, yaitu dari dev astar sampai visited sama dengan sit, yaitu membuat antrian prioritas berdasarkan estimasi jarak ke tujuan dan mencatat simpul yang sudah dikunjungi agar tidak diproses 2 kali. Selanjutnya yaitu pengambilan simpul dengan estimasi terpendek, yang dimana memilih simpul dari antrian yang punya estimasi total jarak paling kecil. Jika simpul itu sudah pernah dikunjungi, maka dilewati agar tidak dihitung ulang. Selanjutnya yaitu memperbarui jalur dan melakukan cek tujuan. Nah, di sini pada tahap ini yaitu menambahkan simpul ke jalur. Jika simpul adalah tujuan, kembalikan hasil. Jika bukan, ditandai sebagai sudah dikunjungi. Next yaitu menambahkan tetangga ke antrian, yang dimana yaitu menghitung total estimasi jarak untuk semua tetangga yang belum dikunjungi, lalu memasukkan ke antrian. Jika tidak ada jalur ke tujuan, kembalikan nilai tak hingga dan jalur akan kosong. Traveling Salesman Problem yang disingkat TSP, yang dimana mencari rute dengan total jarak terpendek dengan mengunjungi semua simpul tepat 1 kali, lalu kembali ke kota asal. Tetapi pada aturan proyek ini disederhanakan sehingga tidak kembali ke titik asal. Ini merupakan inisialisasi simpul dan jalur terbaik. Selanjutnya membuat daftar kunjungan semua titik kecuali titik awal, lalu menyiapkan variabel untuk menyimpan rute dan biaya terbaik yang ditemukan, yang dimana membentuk semua kombinasi perjalanan. Selanjutnya menghasilkan semua kemungkinan rute dari titik awal, mengunjungi seluruh titik sekali, lalu kembali ke awal dan memastikan semua kota bisa dilalui tanpa kendala, yang dimana menghitung total jarak dan kelengkapan rute. Selanjutnya memeriksa apakah rute antar kota tersedia di peta dan menyebelahkan jaraknya. Jika ada kota yang tidak terhubung, jalur dianggap tidak valid, yang dimana terdapat menyimpan jalur terbaik. Jika rute valid dan lebih pendek dari sebelumnya, simpan sebagai rute terbaik. Setelah itu, mengembalikan jarak total dan rute terbaik setelah mengevaluasi semua kemungkinan, yang dimana input kota awal dan tujuan. Selanjutnya, meminta pengguna memasukkan kota asal dan tujuan sebagai dasar pencarian jalur, yaitu pemanggilan digistruct. Selanjutnya, menjalankan algoritma digistruct untuk mencari jalur terpendek berdasarkan total jarak, yaitu pemanggilan start. Selanjutnya, menjalankan algoritma A dengan mempertimbangkan jarak saat ini dan estimasi ke tujuan, yang dimana ini merupakan pemanggilan TSP, yaitu menjalankan algoritma TSP untuk mencari rute kunjungan semua kota dengan jarak minimum. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil kerja kami. Kita di sini disuruh untuk menginput negara dari mana kita akan dimulai atau start. Kita mulai dari Indonesia. Kemudian kita menginput negara akhir, yaitu sebagai contoh kita input negara Malaysia. Maka output yang dihasilkan yang pertama ada digistruct, yaitu melewati Indonesia, Singapura dan Malaysia dengan jarak 1274 km. Kemudian ada A-star dengan jarak yang jalurnya yaitu dari Indonesia, Singapura ke Malaysia dengan jarak 1274 km. Kemudian untuk
algoritma TSP, yaitu menghitung semua jalur dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei, dan kembali lagi ke Indonesia, yaitu dengan jarak 8.236 km. Selanjutnya yaitu adalah menganalisa kompleksitas waktu dari setiap algoritma. Dimulai dari Dijkstra, diketahui di sini info yang didapatkan V kuadrat. Artinya, semakin banyak simpul dan sisi pada graf, waktu yang dibutuhkan akan meningkat, sehingga proses bisa menjadi lebih lambat, terutama pada graf yang kompleks. Kedua, di sini kami menggunakan algoritma ASTAR. Kurang lebih ini seperti Dijkstra, tetapi lebih cepat karena menggunakan heuristik atau prediksi jarak ke tujuan. Jadi hanya fokus ke arah tujuan, tidak ke semua simpul. Dan terakhir di sini ada TSP yang memiliki kompleksitas O n faktorial dikali n. Artinya waktu eksekusinya tumbuh sangat cepat seiring bertambahnya jumlah kota. Disimpulkan bahwa dalam proyek sistem navigasi peta ASEAN menerapkan 3 algoritma penelusuran jalur, yaitu Dijkstra, ASTAR, dan TSP untuk menentukan rute kunjungan negara ASEAN tercepat, serta mengetahui kompleksitas waktu masing-masing algoritma. Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek dengan mengunjungi beberapa titik berdasarkan total jarak ke kota tujuan. ASTAR memanfaatkan prediksi jarak ke tujuan heuristik sehingga lebih memprioritaskan simpul yang diprediksi lebih dekat ke tujuan. Sementara TSP dilakukan dengan mengunjungi semua titik satu kali dan memastikan semuanya tercapai, tetapi terbatas pada jumlah kota yang kecil karena kompleksitasnya tinggi. Ketiganya saling melengkapi dan dipilih berdasarkan kebutuhan rute dari satu titik ke tujuan spesifik atau menyusuri semua titik sekaligus. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.